Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kemunculan Kaisar di acara event pertarungan antar kerajaan secara resmi sebagai simbol kalau event pertarungan ini akan segera resmi dimulai. Dan sebelum pertandingan dimulai, di sini Presidir Akademi Feng Yu dia pun berujar kepada para murid-muridnya semuanya. Masa depan kerajaan Shilan akan ada di tangan kalian. Apakah kalian semua telah siap? Ya, sambut para murid-murid itu. Namun, di sela-sela memberikan sebuah arahan, ada seseorang yang berujar, bukankah ini adalah Presidir Akademi Feng Yu yang berasal dari kerajaan Shilan? Sungguh kerajaan tingkat bawah, ujar dari seorang pak tua botak yang datang bersama dengan rekannya yang berasal dari kerajaan Shiyun. Di mana pak tua botak dia juga berujar, kerajaan Shilan sungguh kerajaan kecil yang juga miskin. Sepertinya sejak 10 tahun belakangan ini, perkembangan kalian semakin buruk. Ejek dari pak tua itu yang membuat presidir tua dia pun sedikit kesal dengan berujar, "Cih, dasar orang tua, urus saja kerajaan Shiyunmu." Dan kurasa kerajaan Shiyunmu juga tidak dalam kondisi yang cukup bagus, ya kan? Bagaimana kalau kita bertarung saja? Ujar pak tua itu. Mendengar tantangan itu, di sini pak tua botak dia berujar, orang tua, harusnya kau sadar diri. Kau hanya berasal dari kerajaan bawah. Apakah kau pikir kerajaanmu itu layak untuk dapat menantang kerajaan Shiyunku? Datanglah kembali ketika kau telah memenuhi syarat itu. Ujar pak tua itu sembari pergi meninggalkan presidir tua. Cih, dasar sombong. Orang tua yang menyebalkan, sambut dari Yunyin yang mendengar pembicaraan mereka. Namun apa yang dikatakan oleh orang tua itu dibenarkan oleh presidir tua ini. Tidak Yunyin. Apa yang diucapkan oleh orang tua itu memang benar adanya. Kita hanyalah berasal dari kerajaan kelas bawah, dan jika kita memang ingin mengalahkan mereka di dalam sebuah pertempuran, setidaknya kita harus ada di kerajaan kelas menengah dulu sebelum kita dapat menantang mereka. Dan sekarang ya, tunggulah sebentar, karena aku akan mengambil daftar undiannya. Ya, kini presidir tua dia pun menghampiri panitia pertandingan untuk melakukan drawing lawan mana yang akan menjadi lawan bagi kerajaan Shilan di pertandingan pertama mereka. Dan ternyata pertandingan pertama kerajaan Shilan mereka harus menghadapi kerajaan Yuyui. Dan mudah saja bagi Yunyin untuk dapat mengalahkan bocah-bocah dari kerajaan Yuyu. Begitu juga dengan Lan Er. Begitu juga dengan Pu Wanshin. Mereka bertiga begitu superior melawan para kroco-kroco dari kerajaan Yuyu. Apa ini? Kalian berasal dari kerajaan kelas bawah. Kenapa kalian begitu kuat? Ujar dari bocah-bocah dari kerajaan Yuyu. Dan untuk presidir, ya tentu saja dirinya mengucapkan terima kasih kepada Feng Hao. Nak, terima kasih atas pemberianmu ini. Karena berkat martial weapon yang kau berikan, kini kekuatan mereka jauh meningkat lebih kuat lagi. Dan karena perwakilan dari kerajaan Shilan menang melawan kerajaan Yuyu yang statusnya ada di atasnya jelas, maka dari itulah kerajaan Shilan mereka berhak mengambil posisi dari kerajaan Yuyu untuk dapat dipromosikan menjadi kerajaan tingkat menengah, sambut dari panitia. Dan karena sudah dipromosikan menjadi kerajaan tingkat menengah, maka dari itulah sudah saatnya bagi kerajaan Shilan untuk dapat menantang kerajaan Shiyun. Tidak aku sangka akan secepat ini promosi yang akan kalian dapatkan. Ya, mari kita mulai pertandingannya. Sambut dari presidir tua yang sudah tidak sabar untuk dapat membungkam mulut dari para orang tua kerajaan Shiyun. Namun untuk orang tua dari kerajaan Shiyun, mereka menganggap remeh orang-orang dari kerajaan Shilan. Bahkan mereka hanya akan mengutus satu orang saja untuk dapat menghabisi seluruh peserta dari kerajaan Shilan. Bocah, apakah kau mau melawan mereka semua itu seorang diri? Ya, tentu saja presidir. Cih, dasar sombong. Mereka sungguh benar-benar menjijikkan, sambut dari Yunyin. Ya, tenanglah Yunyin. Tapi kalian juga harus berhati-hati, karena lawan kalian adalah bocah yang telah ada di ranah Ancestor.
Namun ya, yang maju ternyata bukanlah Yunyin tapi Feng Hao. Di mana Feng Hao dia juga memberikan sedikit provokasi kepada lawannya dengan berujar, "Hoi, bocah, apakah kau tahu apa hal yang paling konyol di dunia ini?" "Ya, aku tahu itu," sambut dari si kumis, "yaitu orang yang tidak sadar diri kalau dia lemah." Ujar dari si kumis, tapi hal itu langsung dibantah oleh Feng Hao. Tidak. Orang yang paling konyol di dunia ini adalah orang dungu yang tidak bisa bersenang-senang. Oh ya, mari kita lihat siapa yang dungu itu. Sambut dari si kumis itu yang kini dia melepaskan aura bertarungnya. Dan sekarang, setelah kau melihat auraku yang aku lepaskan ini, apakah kau masih berani untuk maju, bocah? Ya, tentu saja, sambut dari Feng Hao dengan santainya sembari berjalan mendekati bocah kumis itu. Sedangkan mereka yang melihat pertandingannya jelas mereka menyemangati Feng Hao. "Feng Hao, maju, hajar dia, gebuk!" Namun untuk Pak Tua yang melihat Feng Hao yang hanya ada di ranah martial spirit dan berani bertarung melawan seorang master yang ada di ranah Ancestor, membuat mereka berpikir, "Hei, apa-apaan ini? Apakah orang-orang dari kerajaan Xilan mereka tidak memiliki orang yang lebih layak lagi kah untuk mengikuti turnamen ini?" Sungguh menyedihkan. Sedangkan untuk Feng Hao, sebelum dia bertarung, dia berujar kepada semua orang yang ada di tempat ini kalau untuk menghadapi orang-orang dari kerajaan Xiun cukup aku sendiri. Aku sendiri telah lebih dari cukup untuk dapat menghabisi kroco-kroco dari kerajaan Xiun yang membuat si kroci ini dia murka. Kau bocah sombong, akan aku buat hidup kau menderita, bocah. Ya, cobalah, lakukanlah kalau kau bisa. Sambut dari Feng Hao yang menantang balik, yang membuat si kroci ini dia langsung menerjang dengan teknik miliknya. Rasakanlah Poison Dragon Stringer. Namun untuk Feng Hao dia pun santai saja karena dia kini mengeluarkan spirit weapon miliknya juga, dan dengan mudahnya Feng Hao menghentikan si kroco itu, bahkan dapat mematahkan spear milik lawannya. Bagaimana bisa dia melakukannya? Namun untuk Feng Hao dia langsung bersiap melepaskan serangan lainnya lagi. Menghajar bocah itu dengan sangat telak yang membuat lawannya langsung tersungkur berguling-guling di atas arena pertarungan. Dan jelas hal itu mengejutkan bagi mereka semua yang ada di kerajaan Xiun. Bagaimana bisa bocah itu? Dia bisa kalah dari seorang bocah yang hanya ada di ranah martial spirit. Martial Ancestor kalah dari seorang bocah spirit. Apa-apaan ini? Pikir dari para orang-orang tua ini. Sedangkan untuk mereka, ya tentu saja mereka sangat senang melihat Feng Hao yang sangat luar biasa dapat mengalahkan lawannya dengan sangat amat mudah. Feng Hao, kau sangat luar biasa. Dan untuk Yunin jelas dia sangat syok dengan perkembangan dari Feng Hao. Bocah itu bagaimana bisa dia melakukannya? Meskipun kultivasinya jauh di bawah diriku, tapi kekuatan itu kurasa kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang aku miliki, pikir dari Yunin. Setelah sekian lama dia tidak melihat kemampuan Feng Hao yang memang kini jauh melesat. Sedangkan untuk Feng Hao setelah dia menjatuhkan lawannya, dia berujar, next, selanjutnya majulah. Maka dari itulah kini salah seorang murid lainnya, yaitu si Botak. Botak inilah dirinya lah yang akan maju. Kau jangan sombong dulu kau bocah. Namun begitu dia akan maju menghajar Feng Hao. Feng Hao dia tersenyum karena dia tahu lawannya hanyalah seorang botak kroco yang beradu kekuatan yang membuat si botak dia langsung terpental. Dan bocah itu bagaimana bisa kekuatan kinya sangat dingin, dan ada juga kekuatan api terasa keluar dari secara bersamaan. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir dari si botak yang menyadari kalau ada yang tidak normal dengan Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, dia kembali bersiap untuk melepaskan serangannya, yaitu teknik gravitasi yang membuat si botak dia tidak dapat bergerak.
Apalagi ini nih. Sekarang aku tidak bisa bergerak apa-apaan. Yang membuat si botak ia terkena serangan Feng Hao dengan telak. Edan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ini terjadi? Pikir dari mereka yang melihatnya. Mereka tidak percaya bagaimana bisa si botak cuman diam saja ketika dia akan dihajar oleh lawannya. Next, selanjutnya sambut dari Feng Hao setelah dia menjatuhkan lawan kedua kalinya. Bocah itu, dia. Sekarang, Wu Yuan, majulah dan habisi bocah itu. Kau tidak boleh kalah, habisi dia. Baik tetua, sambut dari si Kroci itu. Maka dari itulah, dari awal si Kroci ini langsung melepaskan aura bertarungnya. Dan itu jelas menunjukkan kalau si Kroci ini dia akan bertarung dengan serius dari awal. Dan Feng Hao yang melihatnya dia pun sadar. Ya, orang itu, dia sepertinya adalah seorang berserker. Dan dia adalah petarung brutal jarak dekat. Maka dari itulah, jika aku menggunakan teknik Racing Thunder seperti yang sebelumnya, itu tidak akan berguna. Maka dari itulah kini aku harus bertransformasi. Feng Hao dia kini mulai menunjukkan lengan kilin miliknya di dalam pertandingan ini. Dan jelas melihat Feng Hao yang menunjukkan tangan kilin, jelas itu menarik perhatian bagi semua orang yang ada di tempat ini. Karena ini sungguh sangat aneh memiliki tangan monster di tubuh seorang manusia. Hei, lihat apa itu? Monster jenis apa bocah itu? Bahkan bukan cuma para penonton saja yang ternotis, tapi juga si Kroci ini. Dia langsung kena mental melihat tangan transformasi milik Feng Hao. Apa itu? Bocah itu, dia beneran monster kah? Namun di sisi lainnya, Kaisar Dinasti Jin ngantuk cuy di sela-sela pertandingan ini. Karena memang menurut dirinya tidak ada yang menarik dari pertarungan para bocil-bocil ini. Ini membosankan. Namun ketika dia melirik ke arah pertandingan Feng Hao, dia pun ternotis dengan transformasi aneh dari tubuh seorang bocah. Apa itu? Karena memang di pertarungan itu sendiri, Feng Hao setelah dia bertransformasi, dia langsung melesat ke arah lawannya dengan sangat cepat dengan tangan kilin miliknya. Kekuatan tangan kilin dapat menghancurkan segalanya. Ujar dari Feng Hao yang saat ini akan beradu kekuatan dengan si Kroci ini. Walaupun si Kroci dia harus sampai keringat dingin. Kedua kekuatan itu saling berbenturan satu sama lain. Namun jelas kekuatan tangan kilin milik Feng Hao jauh lebih kuat yang membuat si Kroci langsung terpental jauh hingga jatuh terpental ke dalam pertandingan arena sebelah. Si Kroci itu sampai jatuh ke arena sebelahnya. Hei, ada apa ini? Jangan-jangan ini, betul, tebakan dari bocah nan benar adanya kalau ini semua adalah ulah dari Feng Hao. Feng Hao, dia benar-benar luar biasa. Kalau seperti ini terus, aku bisa bertemu dengannya di final nanti. Sambut dari senior nan ini. Namun pertandingan dari Feng Hao ternyata juga menarik perhatian dari Kaisar. Siapa bocah itu? Aku sedikit penasaran bagaimana bisa dia mendapatkan teknik aneh itu. Ujar dari Kaisar. Bahkan bukan cuma Kaisar, tapi para Diaken mereka pun sama. Mereka pun bingung bagaimana bisa bocah itu memiliki kekuatan transformasi aneh seperti itu. Bahkan mereka menduga apa jangan-jangan itu adalah teknik rahasia milik keluarganya. Ujar dari para Diaken melihat kemampuan dari Feng Hao. Dan untuk si botak tua jelas dia shock. Bagaimana bisa? Dia shock bagaimana bisa semua anak didiknya tumbang. Bocah itu dia bagaimana bisa dia sekuat itu? Pikir dari si botak tua ini. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri dia pun berteriak melepaskan semua emosinya yang ada untuk dapat mencoba mengintimidasi mereka semua yang akan menjadi lawannya. Siapa lagi yang mau maju? Sambut dari Feng Hao. Dan sadar kalau ini akan membuat reputasi mereka menjadi hancur jika mereka harus menghadapi bocah edan yang seperti ini. Membuat patua ini dia harus mengambil sebuah keputusan pahit.
"Hah, ya kami menyerah. Kami menyerah di pertandingan ini," ujar Pak Tua itu yang membuat kini kerajaan Shilan mereka memenangkan pertandingan ini dan berhak menjadi kerajaan tingkat menengah atas. Nah, Feng Hao, kau sangat luar biasa. Kau benar-benar memberikan hadiah yang luar biasa untuk kerajaan Shilan kita, ujar dari Presdir yang nangis terharu. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, setelah dia menyelesaikan pertandingan ini, dia pun langsung celap disambut oleh para ciwi-ciwinya dong. Waduh, Feng Hao, kau sangat luar biasa, ujar dari para ciwi-ciwinya ini. Sedangkan untuk para penonton, mereka pun kagum dengan kemampuan dari Feng Hao yang memang sangat luar biasa. Hei, anak itu, teknik rahasianya sungguh sangat mengerikan. Ya, bagaimana bisa ada monster seperti itu di dinasti jin ini? Wah, itu mengerikan, ujar dari para penonton yang heboh melihat kemampuan dari Feng Hao yang memang cukup unik dan juga aneh tentunya. Namun di sini untuk Feng Hao yang telah memenangkan pertandingan dan telah membuat kini kerajaan Shilan menjadi kerajaan kelas menengah atas, membuat dirinya ingin kembali mengambil posisi yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadikan kerajaan Shilan menjadi kerajaan tingkat atas. Namun di sini Presdir dia berujar, tidak, kita tidak perlu melakukannya. Karena untuk menjadi kerajaan kelas atas, kita harus memiliki seniman bela diri yang kuat. Jadi ya, kita tidak perlu melakukannya secepat itu, sambut dari Presdir tua. Karena memang Presdir dia pun tahu yang dapat melawan kerajaan-kerajaan atas cuman Feng Hao doang. Dan ya, hal itu pun disadari oleh Feng Hao juga. Sedangkan untuk Kaisar Dinasti Jin, dia tertawa karena memang ini benar-benar menarik perhatiannya. Bocah itu dia benar-benar menarik, ujar dari Kaisar. Ya, sambut dari para diaken yang membenarkannya. Dia adalah talenta yang sangat luar biasa bagus untuk dinasti kita di masa depan, ujar para diaken. Namun untuk Kaisar, dia juga berujar, hei, aku pikir anak itu dia bisa langsung pergi ke Gunung Sayan. Dia sangat luar biasa, ucap dari Kaisar yang saat ini sangat tertarik dengan Feng Hao. Ya, hal yang sama pun disampaikan oleh para diaken. Ya, anak itu dia sangat luar biasa. Kami setuju yang mulia, anak itu dia adalah monster tua. Namun salah seorang diaken dia juga berujar, tunggu Kaisar, saya paham maksud Anda, tapi saya yakin membiarkan anak itu terus bertanding dan mengasah diri, bukankah itu adalah hal yang bagus untuk dirinya sendiri? Selain itu, apakah kalian semua tidak ingin melihat di mana batasan dari anak itu? Ujar dari Pak Tua itu yang ingin masih melihat sepak terjang dari Feng Hao yang memang sangat luar biasa. Sedangkan di sisi lainnya, Senior Nan dia pun memberikan selamat kepada Feng Hao yang memang telah menangkan pertandingannya yang telah kini membawa kerajaan Shilan menjadi kerajaan kelas menengah atas. Junior Feng, kau apa? Ya, tiba-tiba saja Senior Nan dia langsung shock ketika dia melihat saat ini ternyata Feng Hao dikelilingi oleh para ciwi-ciwi. Hai, apa ini? Bagaimana bisa dia dikelilingi para wanita cantik seperti itu? Hei, kenapa dia bisa melakukannya? Aku juga tampan dan aku juga kuat, tapi kenapa aku tidak seberuntung bocah tengil itu? Pikir dari Senior Nan yang kesal. Dia kalah saing dengan Feng Hao yang memang memiliki ciwi-ciwi duhai di sisinya. Ini tidak adil, ujar dari Senior Nan. Namun di sini melihat ada seseorang yang datang menghampiri mereka, membuat Presdir dia berujar, maaf nak, jika kau ingin datang untuk menantang kami, silakan kau datang ke bagian panitia dulu. Kau tidak perlu langsung menghampiri kami, sambut dari Presdir. Melihat rekannya yang akan diusir di sini Feng Hao dia berujar, Presdir tenang, dia temanku, tidak apa. Maka dari itulah setelah dibilang seperti itu, di sini Senior Nan dengan angkuh dia berujar, yo semuanya gadis-gadis cantik, kenalkan, aku adalah Cheng Nan dan aku berasal dari kerajaan Luoyu. Dan saat ini ya aku masih lajang dan langsung disepak oleh Feng Hao. Setelah bocah Nan dia mencoba untuk tebar pesona di hadapan ciwi-ciwi milik Feng Hao. Bangke kau, datang-datang malah TP-TP. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Diusahakan upload besok. Dan sampai jumpa, bye. Gue juga mau nanya cuy, kan Feng Hao ini kan udah dibahas nih sama yang sebelah tuh. Dia udah sampai mana cuy? Sampai chapter berapa sih?
Soalnya ini kan udah sampai chapter 100 berapa nih? 140-an atau 160-an deh. Yang di sebelah itu kan sampai kerajaan Hongmen ya kalau nggak salah gua. Dulu itu tuh udah chapter berapa cuy. Jadi biar gue bisa cepat ngejarnya gitu loh. Biar langsung gitu loh. Paham kan maksudnya? Waduh. Kasih tau ya, dia udah sampai part berapa? Part lagi. Chapter berapa? Biar gue bisa langsung kejar gitu. Nanti yang nggak penting gue skip aja deh. Kayak ya pembahasan konyol. Gue skip jadi gitu. Jadi gue bisa ngejar. Aduh, ngomong aja belibet bangkit. Ya, dan ada jawaban ya jam 7 di Cerita Kamai. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Tolong ya komen ya. Dan juga jangan lupa bantu like. Like itu penting cuy.